Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna fil Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kadzabat Thamud bin nuzur faqalu abasharun minna wahidaun nabi'u inna idzal lafi dhalalin wa syu'ur. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, Ustaz tazimi. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat buat kita, khususnya buat diri kita ini. Dengan kebermanfaatan ini buat diri kita akan menimbulkan suatu apa? Hati kita menjadi tenang. Keindahan yang luar biasa pada diri kita. Suatu hal surga buat kita dan suatu majelis merupakan suatu hal yang paling utama buat kita. Jadi jangan sampai kita terlewatkan dengan tausiah-tausiah seperti ini. Di dalam kita mengkaji ilmu seperti ini. Bahkan positifkan bahwa kita ini cinta banget. Cinta yang luar biasa pada posisi yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah dimuliakan Allah. Sering kita dengar yang sekarang ini apa yang dinamakan dengan kata ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Walaqad yassarna, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an, lidzikri, untuk peringatan, fahal, maka adakah min mudzakir, orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dalam suatu pelajaran Al-Quran ini yang harus kita kaji, sini sebutkan walaqad yassarna al-Quran, kita bisa mengambil pelajaran dalam Al-Quran itu untuk kita kaji. Pengertian yang penting tentang ikhlas yang ada dalam Quran ini merupakan satu hal yang paling utama. Kita sering mendengar apa yang dinamakan ikhlas, apa yang dinamakan ini dan ini. Tetapi pada dasarnya kita nggak pernah bisa melaksanakan rasa ikhlas itu sendiri. Ikhlas di sini adalah merupakan suatu hal di mana manusia pada titik pors yang paling benar-benar ridho, benar-benar pada posisi pors yang paling ikhlas. Artinya apa? Manusia pada titik yang paling melepaskan segala sesuatu, baik itu posisi atau yang bersangkutan dengan keduniawian, baik itu segala sesuatu yang membebani dia, harta benda yang membebani dia, ikhlas, lepaslah semuanya. Ikhlas adalah amal ibadah yang dilakukan oleh hati. Jadi hati ini yang melakukan suatu hal ibadah. Nilai ibadah yang dilakukan oleh raga sangat tergantung dengan nilai ikhlas di dalam hati seorang mukmin. Jadi berkaitan ini dengan ikhlas Syekh Nawawi Al-Bantani ini, ikhlas ini dibagi menjadi 3. Jadi ikhlas ini dibagi menjadi 3. Satu adalah ikhlas karena Allah, yang kedua ikhlas karena akhirat, yang ketiga ikhlas karena dunia. Ya ini, tadi makanya disebutkan walaqad yassarna Quran, ini merupakan suatu kita mengambil pelajaran-pelajaran daripada Al-Quran itu. Kita kaji, kita kuliti bagaimana pengertian ikhlas itu sendiri. Susah menjadi hamba Allah yang ikhlas. Ini kita kaji. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah menempati posisi pertama
dan utama. Sedangkan ikhlas dalam kelompok ini adalah seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah dan melakukan amal soleh. Sama sekali mengharapkan apapun. Jadi dia sama sekali tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah. Tidak juga mengharapkan pahala surga untuk menghindari siksa neraka dan segalanya. Dia tidak mengharapkan. Jadi dia melakukan segala sesuatu ini, ibadah itu karena Allah. Bukan karena mengharapkan surga, bukan karena mengharapkan neraka. Oh, aku ibadah yang bagus, biar aku mendapatkan surgamu ya Allah. Oh, aku melaksanakan ini, melaksanakan dosa, biar aku tetap dalam neraka. Dia tidak peduli. Ini tingkat ikhlas yang paling utama menurut Syekh Nawawi Al-Bantan. Jadi tingkat ikhlas karena Allah, yaitu dia melakukan segala sesuatu ibadah. Apapun bentuknya, hanya karena apa? Tidak mengharapkan surga. Tidak mengharapkan neraka. Tapi dia karena murni, karena Allah. Bisa nggak kita seperti ini? Nggak bisa. Karena apa yang kita lakukan ketika kita menjalankan ibadah, pasti mengharapkan secuil harapan. Apa itu? Yang kita harapkan adalah surga Allah. Kita sholat juga mengharapkan yaitu agar nanti dibangunkan surga oleh Allah. Kita sholat tahajud wa minallahi tahajud. Kita mengharapkan segala sesuatu itu. Apa yang kita harapkan yaitu tetap surga. Jadi kita tidak bisa mengharapkan tanpa mengharapkan. Sedangkan ikhlas karena Allah ini tidak mengharapkan sama sekali. Jadi perlu dipahami. Ikhlas karena Allah adalah suatu tingkat ikhlas kelas tinggi di mana dia mengerjakan suatu amal ibadah, dia mengerjakan sholat, mengerjakan segala sesuatu yang Allah perintahkan dia kerjakan khusyuk, tulus. Tapi dia tidak mengharapkan surga, dia tidak mengharapkan neraka, dua-duanya enggak. Ini merupakan suatu hal yang tingkatannya wa may yatawakkal ala Allah. Jadi merupakan suatu orang hamba-hamba Allah yang tawakal Allah. Yang kedua, ikhlas karena akhirat. Jadi yang pertama tadi ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikhlas karena akhirat. Tingkatan ikhlas kedua ini beribadah dan beramal soleh karena mengharapkan pahala, mendapatkan surga, dan takut pada siksa, apa yang dinamakan siksa api neraka. Jadi segala sesuatu, melaksanakan sesuatu yang berhubungan bahwa kita mengharapkan surga Allah. Agar kita dibebaskan dengan neraka yang Allah ciptakan. Ini ikhlas karena Allah. Setiap kita melangkah, setiap kita berbuat segala sesuatu, pasti mengharapkan segala sesuatu. Susah banget untuk dipahami. Susah banget untuk dimengerti. Yang pertama tadi ikhlas karena Allah, tidak dia kita menjalankan segala sesuatu, tidak mengharapkan surga dan neraka. Yang kedua, ikhlas karena akhirat. Kita bekerja atau melaksanakan ibadah, sholat karena mengharapkan surga Allah. Lucu. Jadi kita selalu melangkah pada posisi dan porsi kita masing-masing sesuai dengan takaran kita masing-masing. Yang ketiga adalah ikhlas karena dunia. Tingkatan ikhlas terakhir ini, ikhlas karena dunia, adalah beribadah. Karena mengharapkan balasan di dunia. Jadi misalkan seorang melakukan ibadah, yaitu membaca surat Al-Waqiah. Agar apa? Agar kita mendapatkan kekayaan, rezeki berlimpah dan segalanya. Ini ikhlas karena dunia. Amalan Ustadz, minta amalan begini Ustadz, kasih amalan. Ini merupakan suatu apa yang Ustadz berikan kepada antum. Oke, jalankan sholawat, baca sholawat 1000 kali. Oke, baca ini. Ustadz kasih amalan, oke, sholat duha. Ini Ustadz kasih amalan ke antum semua. Ustadz kasih amalan ijazah ke antum semua. Jalankan sholat duha.
Ini kuncinya adalah resepnya biar kaya. Sholat duha 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Jadi 4 rakaat, tapi 2 salam. Rakaat pertama yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah baca ayat kursi 10 kali. Kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Kemudian salam. Sholat lagi, rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua sama, baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 10 kali, kemudian salam. Setelah salam ini kita baca istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian setelah istighfar baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Setelah itu baru kita baca apa? Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum 3 kali. Kemudian berdoa, angkat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma dzukhazuka wal bahabahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatika. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'ghsilhu wa in kana fil ardi fa'akhris wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhiru wa in kana ba'idan faqarib bihaqi wa baika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini baca, kemudian mohon pada Allah. Sekarang Ustadz ini kasih resep ke antum semua supaya ini bukan suatu resep agar kita cepat kaya. Resep bisa kaya. Kemudian antum jalankan, ini merupakan ujangan atau ijazah dari Ustadz untuk antum. Tetapi ini masuk dalam kategori ikhlas karena dunia. Ini kita lakukan ikhlas karena kita melakukan karena mengharapkan kekayaan di dunia. Sehingga ikhlas ini merupakan ikhlas tingkatan paling rendah. Sholat duha yang kita lakukan tidak harus menggunakan sholat wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walau sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Tidak harus pakai sholat duha. Apapun yang bisa. Ayat kursi seperti tadi bisa, apapun. Tapi kalau bisa Ustaz sarankan yang tadi. Ayat kursi 10 kali, Al-Ikhlas 10 kali. Nah, sekarang sholat duha ini sesuai janji Allah. Siapa yang sholat duha, maka aku bangunkan. Yaitu surga nanti. Nah, ini juga ikhlas karena akhirat masuk. Tetapi ikhlas karena akhirat, ikhlas karena dunia tidak bisa masuk dalam ikhlas karena Allah. Makanya mereka yang belajar makrifat, ilmu sufi, ilmu makrifat yang tinggi, dia tidak mengharapkan surga maupun neraka Allah. Yang dia harapkan bisa ketemu sama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini makrifat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama timbul la ilaha illallah, lama-lama illallah, illallah, illallah. Lama-lama Allah, Allah, Allah. Lama-lama apa? Hu. Kalau orang makrifatnya tinggi, ini sudah ingin ketemu sama Allah. Sehingga kembali lagi, sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Ketika kita di dunia ini adalah merupakan suatu merantau. Dan suatu saat setelah merantau kita harus pulang. Dengan pulang ini kita harus gembira. Kenapa? Kita bisa kunjung pulang. Bisa ketemu orang tua kita. Seharusnya ketika kita merantau di dunia, kemudian kita pulang ke rahmatullah, pulang pada Allah, seharusnya kita bangga, kita senang. Kenapa? Karena kita bisa jumpa sama Allah. Bagi mereka-mereka yang di dunia ada mengandalkan, yaitu ikhlas karena Allah. Mereka-mereka yang takut dengan kematian, takut mati. Karena apa? Azab kubur kayak gitu dijelaskan segala yang tetek mengek.
Dengan siksa-siksa kubur yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak punya ikhlas karena dunia, tidak punya ikhlas karena akhirat. Ikhlas karena dunia aja yang dia tekuni terus sampai akhir. Menjalankan sholat terpaksa, dia jalankan sholat itu supaya apa? Supaya dapat kekayaan. Dia jalan semua supaya apa? Supaya dia bisa kaya. Apapun yang mereka lakukan senantiasa mengharapkan satu harapan, yaitu apa? Supaya bisa kaya dunia. Ingat, bal tu'thirnal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kekayaan dunia ketika kita mati kita tinggal begitu saja. Bahkan yang paling parah, harta disimpan bisa menjadi suatu rebutan. Beda sama harta disedekahkan. Akan apa? Akan jadi suatu pertolongan buat kita. Ayo bersedekah. Ayo rame-rame sedekah. Ayo kita budayakan sedekah. Kenapa? Dengan sedekah ini izadwi kami sedekati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Dengan sedekah inilah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Rame-rame kita budayakan sedekah. Bukan sedekahnya paketan aja yang kita utamakan. Kita beli sedekah, kita beli paketan. Ini merupakan ikhlas karena apa? Ikhlas karena dunia. Kita beli paketan supaya apa? Supaya handphone kita bisa dipakai. Untuk apa? Untuk main game, untuk main ini, untuk bisa lihat TikTok, segalanya. Ini merupakan ikhlas karena dunia. Sedangkan ikhlas karena Allah gak ada sama sekali. Tetapi mereka yang ahli sedekah, dia ikhlas sedekah karena apa? Karena Allah. Karena cinta pada Allah, tidak mengharapkan surga Allah, tidak mengharapkan neraka Allah. Dia ingin ketemu sama Allah. Makanya nikmat penduduk surga nanti, jadi nikmat yang paling nikmat di antara nikmatnya surga, penduduk surga adalah bisa ketemu sama Allah. Bisa nggak kita ketemu sama Allah? Tergantung amal kita. Tergantung amaliyah kita. Kalau amal kita merupakan suatu amal yang bagus, kita akan bisa ketemu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Segala sesuatu yang ada, manusia tidak pernah ada yang sempurna. Setiap manusia selalu banyak kesalahan. Setiap manusia berbuat selama di dunia ini selalu ditumpang tindihkan dengan segala apa yang berhubungan dengan bisikan iblis. Marilah kita kaji bareng-bareng dengan ayat-ayat ini tadi, dengan untaian pembahasan tadi. Kita ada 3 ikhlas. Ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan dunia maupun tidak harapkan surga maupun tidak mengharapkan neraka. Yang kedua, ikhlas karena akhirat. Kita mengerjakan segala sesuatu ingin mengharapkan surga Allah. Kemudian yang ketiga, ikhlas karena dunia. Ikhlas yang dunia ini adalah ketika kita membaca surat Waqiah adalah mengharapkan agar kita banyak rezeki di dunia, sebatas di dunia. Marilah kita kaji semua, bisa kita jalankan semua. Kita bisa berbuat ikhlas karena dunia, ikhlas karena akhirat, ikhlas karena Allah. Kita bisa jalankan semuanya. Dengan catatan apapun yang kita lakukan, senantiasa diporoskan pada suatu apa yang dipondasi dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.